Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Ayyuhal ikhwan akhwat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengambil versi lengkap seperti yang diajarkan oleh sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan. Tentunya mengambil dari tata cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh beberapa santri tahfiz Al-Quran yang insya Allah dari Al-Fatah Lampung. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadel Ahmad Asidiki, kelas 3 MTS, asal Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Rafi Fadilah, asal Tanggamus, kelas 3 MTS, Al-Fatah Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Zafiar, asal Menggala, kelas 3 MTS Al-Fatah Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altamis Afkar Al-Fatah dari Kendal, Jawa Tengah, santri kelas 3 MTS Al-Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurati Saputra, asal dari Mesuji, santri kelas 3 MTS Al-Fatah Lampung. Alhamdulillah, insya Allah nanti mereka akan menjadi para tutor yang akan mempraktekkan bagaimana cara berwudu. Nah, kebetulan kita sedang berada di Masjid An-Nubuwah Lampung, dan setelah ini kita akan menuju tempat berwudu. Mari silakan kita ke tempat itu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berwudu versi dengan sunnah-sunnahnya. Yang kita ambil hari ini adalah versi sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tentunya berdasarkan apa yang beliau lihat dari cara wudu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat ada beberapa versi ketika tata cara berwudu, itu ada yang versi Ibnu Abbas, itu satu kali, marrah. Kemudian ada versi Abdullah bin Zaid, itu marrotaini, dua kali gerakannya. Nah, hari ini kita akan mencoba versi lengkap, yaitu versi Utsman bin Affan yang 3 kali. Para ikhwan, akhwat, anak-anakku sekalian, bahwa ketika berwudu itu tentunya ada di sana yang pokok. Jadi ada amalan yang pokoknya, yang wajibnya. Ini yang harus kita jaga. Walaupun kita pada kesempatan kali ini kita akan mengambil versi yang lengkapnya, yaitu dengan gerakan-gerakan sunnahnya. Jadi anak-anakku sekalian, ini sudah bisa mengambil posisi. Silahkan mengambil posisi. Di sini satu orang, silakan ya. Di sini bergeser satu orang. Kita ambil posisi berwudu. Pertama, tentunya kita berniat, ya. Kita berniat bahwa kita akan mengambil wudu untuk melaksanakan sholat. Nah, niat ini tentunya boleh diungkapkan dalam hati. Boleh juga untuk menguatkan niat, diucapkan dengan lisan. Boleh dengan bahasa Arab, yang mungkin karena orang Arab, mereka juga dengan menggunakan bahasa Arab. Misalkan dengan kata-kata nawaitul wudu lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala misalkan. Atau dengan bahasa-bahasa kita sendiri. Yang penting setelah berniat, kemudian kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan melakukan sunnah yang pertama, yaitu membasuh telapak tangan.
pertama kita hidupkan keran. Kita hidupkan keran yang kecil saja supaya tidak mubazir. Kita coba mengambil air di keran. Kita ambil yang kecil saja. Kita mulai dari yang sunnah, yaitu mencuci telapak tangan. Pertama kita ambil satu genggaman air. Nah, itu satu genggaman air ya. Kemudian di selah-selah jari ya dibersihkan. Dimulai dari tangan yang kanan. Kalau cukup satu kali, boleh satu kali. Kalau dirasa belum cukup, ditambah satu kali lagi. Ditambah satu kali lagi, satu genggaman. Nah, begitu. Satu genggaman, ditambah satu genggaman, dibersihkan ya. Sampai dengan maksimal 3 kali ya. Maksimal 3 kali. Kemudian yang kedua, berkumur-kumur ya. Sunnah berkumur-kumur. Jadi sama, kita ambil satu genggaman, tunjukkan satu genggaman. Kemudian dihirup ke mulut, masukkan ke dalam mulut. Kemudian dibuang. Nah, dibuang. Ini juga boleh satu kali, ya, boleh satu kali. Ada juga yang langsung menghirup hidung, ya, langsung menghirup hidung. Nah, kemudian dibuang, dibersihkan dengan intinya adalah untuk menghilangkan kotoran di hidung. Nah, atau mungkin kita coba yang terpisah. Ketika kita masukkan ke dalam hidung, ya, kita coba yang diambil, coba hirup ke dalam hidung, dihirup ke hidung, kemudian dibuang. Nah, dikeluarkan, itu bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Jadi kita ambil versi lengkapnya 3 kali. Itu yang pertama. Jadi sunnah dari mencuci tadi telapak tangan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang utama. Amalan yang utama adalah yang pertama sesuai dengan surah Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Jadi membasuh muka. Jadi kita sama seperti tadi mengambil satu genggam air, kemudian dibasuh ke muka, di muka ya. Kemudian sekaligus di jari, ibu jarinya bisa di belakang telinga. Nah ya, ambil satu genggam, kemudian dibasuhkan ke muka. Nah, kalau dirasa cukup 1 kali, bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Jadi dibasuh. Coba diambil satu genggam air, kemudian dibasuh. Nah, bisa dibersihkan di depan mata. Coba bisa menghadap ke sini. Ambil satu ini ya, kemudian basuhkan ke mukanya. Basuhkan ya ke belakang telinga sebagian. Nah, kemudian jika ada jenggot itu dibasuh sampai basah ya. Nah, jadi mulai itu yang pertama. Jadi yang utama, yang wajibnya adalah membasuh muka. Kemudian gerakan selanjutnya adalah sama, mengambil segenggam air lagi, kemudian membasuh tangan ya sampai ke marofiq, sampai ke siku. Ya, jadi begitu. Nah, jadi ambil satu genggaman, kemudian disiramkan. Nah, disapu sampai ke siku. Jadi tidak mengambil di keran ya, langsung. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, itu jika cukup 1 kali sudah merata, bisa kita cukupkan 1 kali. Tapi kalau dirasa belum, kita sampai 3 kali. Coba diambil satu genggaman. Diambil 1 genggaman ya. Terus nah, begitu. Dimulai dari yang kanan ya. Kemudian setelah 3 kali lanjutkan ke yang kiri. Nah, bagian kiri, tangan kiri. Nah, ya, diangkat dulu airnya segenggaman, kemudian dibasuh sampai ke siku. Nah, jadi seperti itu ya. Ini jadi gerakannya, diambil air, kemudian dibasuhkan ke tangan, diusap sampai ke siku. Jadi tidak tangannya ditaruh di bawah keran.
Jadi airnya diambil. Nah. Setelah itu selanjutnya kita setelah tangan, maka famsahu biruusikum, membasuh kepala. Jadi ambil segenggam air kemudian dibuang. Nah, dibuang baru diusapkan ke belakang. Telunjuknya bisa masuk ke dalam telinga dan ibu jari untuk membersihkan di belakang itu. Iya, oke. Bisa diambil satu genggaman, coba ditunjukkan ke kamera. Ambil segenggaman terus dibuang, diusapkan ke belakang, kemudian telinganya dengan telunjuk dan ibu jarinya di belakang. Nah, seperti itu. Nah, coba yang ini juga diambil, coba praktekkan. Ambil segenggaman, kemudian dibuang ke sini, melihat ke sini, dibuang, airnya dibuang, terus diusapkan ke kepala, kemudian, nah, ini dilakukan juga boleh 1 kali, dirasa cukup 2 kali, atau mungkin 3 kali. Kemudian gerakan selanjutnya adalah membasuh kaki. Jadi sama, ketika membasuh kaki, mengambil air 1 genggaman lagi. 1 genggaman, kemudian disiramkan ke kaki, diusap. Sela-sela jari kaki, ini yang harus diperhatikan, sampai ke mata kaki. Sampai dengan mata kaki. Kalau dirasa cukup 1 kali, boleh 2 kali, coba diambil 1 genggaman. Kemudian dibersihkan kakinya sampai ke mata kaki. Nah, sela-sela jari itu, kotoran yang ada di sela-sela jari untuk diambil. Coba si Fadil kita lihat, ambil 1 genggaman, kemudian dibasuhkan. Oke, dibasuhkan kakinya. Mulai dari yang kanan, kemudian nanti sampai di yang kiri, ya, sampai yang kiri. Nah, coba kita lihat. Ambil 1, kemudian kita basuh yang kiri, kemudian dituangkan ke kaki kirinya. Kemudian dibasuh ya sampai di telapak kakinya, sela-sela jari. Nah, inilah tutorial berwudu yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk adik-adik kelas yang belajar berwudu sesuai dengan beberapa versi, yang ini adalah versi lengkap. Nah, setelah selesai, kemudian kita akan tutup dengan membaca doa. Pertama kita berdiri menghadap kiblat. Nah, sudah antum berdiri, ya, menghadap kiblat. Kemudian membaca doa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kebetulan ini kita sudah menghadap kiblat. Kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Doanya adalah Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Demikianlah tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan praktek bagaimana berwudu, ya. Kita akan coba praktekkan. Kita persiapan ini digulung. Kita akan coba langsung praktek. Yang pertama tentunya kita berniat untuk menguatkan ibadah kita. Innamal amalu binniat, kita niatkan berwudu, bisa diucapkan atau hanya dalam hati. Kemudian kita awali dengan bismillah, karena memang perintah berwudu adalah panggilannya adalah panggilan iman, maka harus kita kuatkan dengan bismillah. Setelah itu kita akan lakukan sunnah yang pertama, sunnah wudu, yaitu menyelah-nyela jemari kita. Caranya begini, kita ambil 1 genggam air, ya, 1 genggam air nih, begini 1 genggam air. Kemudian kita selah-selah mulai dari kanan. Dari kanan kita selah-selah sampai kita anggap bersih. 1 kali cukup, atau mungkin kita tambah, bisa 2 kali. Nah, kita selah-selah.
setelah bersih, kemudian kita tamadud, berkumur-kumur. Ini juga sunnah dalam wudhu. Ya, ini boleh dilakukan 1 kali, boleh 2 kali, dan versi lengkap Utsman bin Affan itu 3 kali. Jadi kita ambil sama 1 genggam supaya tidak boros air. Kita ambil 1 genggam, kemudian kita hirup, kita buang 1 kali. Kemudian ada juga kalau ada siwak, kita gunakan jari kita. Kemudian kita buang. Kalau mau lengkap kita lakukan 3 kali. Kita buang. Nah, setelah itu kita ambil lagi 1 genggam. Kita menghirup air ke hidung. Prinsipnya adalah untuk membersihkan hidung. Boleh 1 kali, boleh juga 3 kali. Nah, ini sunnah wudhu. Kemudian kita masuk pada gerakan yang utama. Ya, gerakan yang utama, anak-anakku sekalian, kita lihat sama. Yaitu yang pertama membasuh muka. Jadi kita ambil juga 1 genggam air, membasuh. Ghosala di sana itu menyiramkan air ke muka. Kita basuh. Nah, karena ini yang utama, harus semua bagian muka terkena, ya, terkena oleh air. Nah, kalau dia punya janggut sampai ke selah-selah janggut. Ini bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Nah, seperti itu, kita ambil 1 genggaman. Kemudian yang kedua, tangan, membasuh tangan. Ini kita ambil juga 1 genggam. Kemudian seperti ini. Nah, kita ambil, ya, 3 kali begini. Begini diambilnya. Genggam lagi seperti ini. Seperti ini ya. 3 kali. Nah, seperti ini. Kita ambil lagi 1 genggam. Nah, kemudian selanjutnya adalah membasuh kepala, mengusap kepala. Kita ambil 1 genggam. Kemudian wamsahu, mengusap, kita buang airnya ke belakang begini. Ini bisa di sini. Ibu telunjuknya masuk dalam kuping. Bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Jadi kita ambil 1 genggam. Kemudian kita buang airnya. Ya, kita basuh. Kemudian telinga. Bisa dilakukan 2 kali sampai 3 kali. Kemudian gerakan yang terakhir adalah kita ambil, membasuh kaki kita sampai ke mata kaki. Sama, ambil 1 genggaman, kemudian kita siram. Nah, kita bersihkan sela-sela jari kita. Bisa 2 kali, 3 kali. Cukup. Kemudian tangan kiri juga begitu, kaki kiri. Ambil. Kita ambil 1 genggaman, kemudian kita siram. Bisa kita lakukan dengan inilah rukun daripada wudhu. Yang terakhir adalah tertib, harus dari awal sampai akhir berurutan. Maka setelah itu kita menghadap kiblat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menghadap kiblat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Demikianlah tutorial wudhu kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.